Baik, kali ini kita akan mereview syarat cukup dan syarat perlu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan contoh 1.11 pada buku teks kita. Di sana ada iklan sebuah toko yang memberikan pernyataan sebagai berikut. Jika nilai belanja Anda lebih dari Rp100.000, maka Anda akan mendapat potongan 10%. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dapat disimpulkan jika nilai pembelian melebihi Rp100.000? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dapat disimpulkan jika nilai pembelian tidak mencapai Rp100.000? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat disimpulkan kalau ternyata seorang pembeli mendapat diskon 10%? Dan yang terakhir, apa yang dapat disimpulkan jika seseorang pembeli tidak mendapat diskon 10%? Ini bagaimana analisisnya dan apa alasannya sehingga diperoleh kesimpulan yang dimaksud. Oke, silakan dicoba. Nanti hasilnya dibandingkan dengan pembahasan yang akan diberikan dalam bentuk video talkshow berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isnaifi. Namun kali ini kita kedatangan dua orang tamu dari perwakilan mahasiswa kita. Yang pertama ada Mbak Umu. Ya, yang kedua ada Mbak Ida. Ya, apa kabarnya Mbak Umu, Mbak Ida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada slide sebelumnya kita diminta oleh Bapak untuk menganalisis kalimat iklan dari sebuah toko. Kalimatnya berbentuk seperti ini. Jika nilai belanja Anda melebihi 100.000, maka Anda mendapat potongan atau diskon 10%. Kemudian ada 4 pertanyaan di sini. Kita langsung saja. Yang pertama, apa yang dapat disimpulkan Mbak Umu jika ada seorang pembeli yang nilai belanjanya melebihi 100.000? Pastinya akan mendapatkan diskon 10% karena belanjanya sudah lebih dari 100.000. Oke. Iyalah pasti karena syaratnya sudah dipenuhi. Oh, syarat apa itu? Syarat cukup untuk mendapatkan diskon 10%. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Apa yang dapat disimpulkan Mbak Ida jika nilai pembelian tidak melebihi 100.000? Kalau seperti ini, biasanya tidak mendapatkan diskon dong, Mbak. Sepakat, makanya kalau misalnya kurangnya sedikit, lebih baik dilebihkan agar lebih dari 100.000 belanjanya. Oke, baik. Sekarang coba kita cross-check dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Namun sebelum itu kita perhatikan redaksi iklannya. Jika saya misalkan nilai belanja Anda melebihi 100.000 ini adalah proposisi P, dan Anda mendapat potongan atau diskon 10% ini adalah proposisi Q, sehingga redaksi iklan ini bentuknya adalah jika P maka Q. Nah, sehingga kita bisa peroleh untuk tabel kebenaran implikasinya sebagai berikut. Untuk tabel ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Oke, kita ingat bahwa redaksi iklan ini haruslah merupakan pernyataan yang bernilai benar. Kita perhatikan di tabel ini, untuk implikasi yang bernilai benar hanya ada pada di baris pertama, ketiga, dan keempat. Sedangkan pada baris kedua, di sini implikasinya bernilai false. Oleh karena itu, untuk baris yang kedua, kita buang saja. Tidak perlu kita perhatikan. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan 1 tadi. Pertanyaan 1, diketahuinya nilai belanja melebihi 100.000. Artinya, proposisi P di sini bernilai true. Kita perhatikan di tabel, untuk proposisi P yang bernilai true hanya ada pada baris pertama. Jadi, untuk nilai kebenaran dari proposisi Q pastilah true, hanya ada satu kemungkinan true di sini. Jadi, kesimpulan untuk pertanyaan nomor 1 adalah ketika pembeli nilai belanjanya melebihi 100.000, maka pasti dia akan mendapatkan diskon. Betul jawaban Mbak Umu tadi. Sekarang kita cross check untuk jawaban Mbak Ida. Di pertanyaan kedua, diketahui nilai pembeliannya tidak melebihi 100.000.
Artinya, untuk proposisi P di sini bernilai false. Mana yang false? Kita perhatikan di tabel, ternyata dia ada di baris ketiga dan keempat. Kita cek untuk proposisi Q-nya ada dua kemungkinan, bisa true, juga bisa false. Jadi, untuk nomor 2 ini tidak bisa disimpulkan, karena bisa jadi seorang pembeli ini mendapatkan diskon, bisa jadi juga tidak dapat diskon. Meskipun fakta umumnya seringkali tidak mendapatkan diskon 10% ini ya, tetapi ketika pemilik toko tetap ingin memberikan diskon 10%, ini juga tidak menyalahi aturan, implikasinya tetap bernilai true. Meskipun kondisi ini sangat jarang terjadi ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga, apa yang dapat disimpulkan kalau pembeli mendapatkan diskon 10%? Bagaimana Mbak Umu? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Isna. Untuk pertanyaan ketiga ini, nilai kebenaran dari proposisi Q bernilai true. Jika kita lihat pada tabel, nilai kebenaran Q yang true ada pada baris pertama dan ada pada baris ketiga. Hingga kita lihat bahwa nilai kebenaran P yang memungkinkan ada true, ada false. Sehingga pada kondisi ini tidak dapat disimpulkan. Oke, bagus sekali penjelasan dari Mbak Umu ya. Kita beralih pada pertanyaan terakhir, apa yang dapat disimpulkan Mbak Ida jika ada pembeli yang tidak mendapatkan diskon 10%? Silahkan. Baik Mbak, untuk pertanyaan nomor 4, karena pembeli tidak mendapatkan diskon 10%, ini berarti nilai kebenaran dari Q bernilai false. Merujuk pada tabel implikasi, Q yang false itu hanya terdapat pada baris keempat, sehingga nilai proporsi P yang mungkin hanyalah false. Jadi dapat disimpulkan nilai belanja pembeli tidak melebihi Rp100.000. Oke, keren sekali penjelasan dari Mbak Ida ya. Terima kasih banyak Mbak Ida, Mbak Umu atas penjelasannya. Baik, mari kita simak concluding remark berikut. Kembali kita perhatikan kalimat iklan toko tadi. Jika nilai belanja Anda melebihi Rp100.000, maka Anda akan mendapat diskon 10%. Sudah kita misalkan tadi bahwa proposisi P adalah nilai belanja lebih dari Rp100.000. Sedangkan proposisi Q adalah mendapatkan diskon 10%, sehingga redaksi iklan tadi berbentuk jika P maka Q. Ingat ya, redaksi iklan haruslah bernilai true, sehingga tahu dari jika P maka Q itu sama dengan true. Untuk pertanyaan nomor 1, diketahui tau P adalah true, maka haruslah tau Q sama dengan true. Kemudian untuk nomor 2, diketahui tau P sama dengan false, sehingga tidak ada kepastian untuk tau Q. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, tau Q sama dengan true. Ini juga tidak ada kepastian untuk nilai kebenaran dari P, sehingga tidak ada kepastian untuk tau P. Yang terakhir, pertanyaan nomor 4, tau Q adalah false, maka haruslah tau P sama dengan false. Ini berarti nilai belanja Anda lebih dari Rp100.000 merupakan syarat cukup untuk mendapatkan diskon 10%. Sedangkan mendapat potongan 10% itu merupakan syarat perlu untuk nilai belanja lebih dari Rp100.000. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.